pembahasan konsep dasar warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta. Anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Istilah warga negara dahulu biasa disebut hamba atau kaula negara, yang dalam bahasa Inggris objek berarti orang yang memiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Korniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara sebagai anggota negara. Seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 dimaksud untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Warga negara Indonesia menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah: A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian-perjanjian Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. E. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. F. Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. G. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. H. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selain memuat aturan dalam bernegara, Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat hak dan kewajiban warga negara hingga ke tingkat individu. Dalam halaman NKRI, Profesor Dr. Noto Nagoro menyebutkan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertera dalam pasal 25 dan pasal 35. Adapun hak warga negara diantaranya: 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 3. Hak untuk membentuk keluarga yang baru dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 4. Hak untuk kelangsungan hidup. 5. Hak untuk mengembangkan dirinya dalam pemenuhan kebutuhan primer. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. 7. Hak untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, dan keputusan hukum yang adil. Dan yang kedelapan, hak untuk memiliki hak pribadi.
Adapun kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada perbatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan yang kelima, wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. 2. Hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, sebagaimana yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Pancasila juga memuat hak dan kewajiban warga negara. Adapun hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila diantaranya 1. Menurut sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara diantaranya hak untuk beragama menurut kepercayaan masing-masing, hak untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, dan hak untuk menghormati antar umat beragama. 2. Menurut sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara diantaranya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum dan di hadapan masyarakat, hak untuk saling menghormati antar sesama manusia, dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. 3. Menurut sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara diantaranya hak untuk membela negara, hak untuk bergaul satu sama lain, dan hak untuk bekerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan negara. 4. Menurut sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara diantaranya hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, hak untuk bertanggung jawab dan menghormati semua hasil keputusan bersama, dan hak untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Yang kelima, menurut sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara adalah hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan hak milik pribadi tanpa diganggu oleh hak milik orang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Begitupun sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. Syarat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah: yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling lambat 5 tahun. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Selanjutnya, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang selanjutnya, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Dan yang terakhir adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya ada tata cara memperoleh kewarganegaraan. Tata caranya yaitu yang pertama, permohonan kewarganegaraan diajukan Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas dan bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri. Yang kedua, menteri meneruskan permohonan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Yang ketiga, presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Yang keempat, keputusan presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan presiden ditetapkan. Dan yang kelima, paling lambat
3 bulan terhitung sejak keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang keenam, pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucapkan sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Dan yang ketujuh, setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Dan yang ke-8, langkah terakhir adalah setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan terakhir bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan SBKRI adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warga negara Republik Indonesia. Walaupun demikian, SBKRI hanya diberikan kepada warga negara Indonesia keturunan, terutama keturunan Tionghoa dan keturunan India. Kepemilikan SBKRI ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan seperti kartu tanda penduduk atau KTP, memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran pemilihan umum, sampai menikah dan meninggal dunia dan lain-lain. Hal ini dianggap oleh banyak pihak sebagai perlakuan diskriminatif dan sejak Orde Reformasi telah dihapuskan, walaupun dalam praktiknya masih diterapkan di berbagai daerah. Pada tanggal 8 Juli 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4 butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau akta kelahiran tersebut. Sedangkan pasal 5 berbunyi, dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1999 dikeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 yang menginstruksikan tidak berlakunya SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Namun sebenarnya praktik persyaratan SBKRI ini masih tetap ada di birokrasi pemerintahan karena kurangnya sosialisasi pemberlakuan Kepres ini dan juga karena lemahnya sistem hukum Indonesia yang menyebabkan peraturan perundang-undangan ini dapat begitu saja diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anis Istifadah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar kerukunan umat beragama sebagai warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan juga agama.
Meskipun begitu, negara kita Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh kedamaian, penuh toleransi, dan juga terkenal dengan adanya hubungan yang baik antar masyarakat. Majemukan atau pluralisme di Indonesia telah berlangsung sejak zaman dahulu, bahkan lebih dahulu daripada negara-negara lainnya di dunia. Hanya saja, dalam beberapa tahun ini, khususnya setelah tahun 2014, banyak sekali peristiwa yang mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, serta menunjukkan perilaku intoleran atau tidak toleran, tidak bisa menghargai masyarakat yang memiliki pendapat ataupun agama yang berbeda. Maka dibutuhkan suatu konsep di mana konsep ini bisa menghantarkan kita kepada kehidupan yang ideal sebagai umat yang beragama, yaitu kehidupan yang damai, rukun, toleran, saling menghargai antar sesama, dan juga bisa menghargai perbedaan. Nah, di sini ada 3 konsep yang akan saya jelaskan yang disebut dengan namanya tri kerukunan. Konsep yang pertama yaitu kerukunan intern umat beragama. Intern bermakna di dalam, maka yang dinamakan kerukunan intern umat beragama berarti kerukunan di dalam tubuh suatu agama. Perbedaan bukan hanya terjadi antar agama, antar 2 atau lebih agama, tetapi juga perbedaan bisa terjadi di dalam tubuh satu agama saja. Bisa perbedaan madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, atau madhab Hambali, atau perbedaan ormas misalnya seperti antara NU, Persis, Muhammadiyah, PKS, dan lain-lainnya. Nah, hal ini bisa menyebabkan suatu konflik yang besar atau juga halangan supaya kita bisa hidup saling menghargai dan hidup bersama-sama dalam satu wilayah. Maka konsep yang dibutuhkan ada konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik antara sesama muslim, antara sesama saudara seagama. Konsep pertama ini mengupayakan bagaimana supaya tidak ada klaim paling benar di antara satu kelompok dalam agama. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang toleran, ramah. Maka meskipun kita memiliki perbedaan dalam sholat misalnya, atau perbedaan dalam hari raya, hal itu tidak mencegah kita untuk bisa hidup saling berbahagia, hidup saling damai dan juga toleran. Konsep kedua dari tri kerukunan yaitu konsep antar umat beragama, bermakna konsep kerukunan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Kalau tadi intern itu dalam satu agama, kalau antar berarti antara 2 atau lebih agama. Dan masing-masing memiliki perbedaan yang sangat jelas dan spesifik mengenai ketuhanan dan juga peribadatan. Maka konsep ini membantu kita atau mengupayakan bagaimana supaya antar umat beragama itu mereka masih bisa toleran, masih bisa saling menghargai sahabatnya atau menghargai saudaranya senegara yang memiliki pandangan yang berbeda, supaya tidak terjadi sikap saling mencurigai, saling membenci, atau saling intoleran antar mereka. Karena masing-masing dari semua masyarakat beragama di Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga, untuk membela negara Indonesia. Dan hal yang paling penting dalam aksi bela negara ini adalah bagaimana mereka bersatu dan juga tidak saling mencurigai dan juga saling membenci. Dan konsep yang ketiga yaitu kerukunan antara umat beragama serta pemerintah. Pemerintah memiliki andil yang besar untuk menjaga kerukunan antara masyarakat yang memiliki pandangan dan agama yang berbeda di Indonesia. Pemerintah juga telah mengupayakan bagaimana menghindari konflik, meminimalisir konflik antara satu agama dengan agama yang lainnya. Masing-masing dari agama di Indonesia mereka memiliki wakil-wakil yang bermitra dan juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kerukunan dan juga toleransi antar masyarakat. Maka ketiga konsep ini sangat penting dalam upaya kita untuk menjaga negara Indonesia, dalam menjaga lingkungan keagamaan di Indonesia, dan juga menjadi salah satu solusi untuk terciptanya suatu lingkungan dan juga kehidupan yang damai, toleran, ramah, juga saling menghargai satu sama lain. Mungkin sekian dari saya. Banyak sekali kesalahan dalam pengucapan saya atau
materi saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.